Terakhir PT Dirgantara Indonesia memproduksi pesawat adalah pada tahun 1995. Saat itu perusahaan ini bernama PT IPTN dan pesawatnya adalah N250. Nah, kini setelah sempat dinyatakan pilot pada tahun 2007, beberapa tahun terakhir PT DI sudah mulai profit dan bahkan memproduksi pesawat baru. Nah, apa saja pesawat ini? Insight kali ini berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat untuk melihat apa-apa saja pesawat yang diproduksi serta bagaimana kinerja perusahaan ini di bawah pimpinannya Budi Santoso. Kamis 10 Desember 2015 menjadi tonggak sejarah bagi dunia Dirgantara Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia khususnya. Di hari ini, pesawat yang desainnya murni dikerjakan anak bangsa untuk pertama kalinya tampil ke hadapan publik secara resmi. Roll out ini rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. Namun menjelang peluncuran, Jokowi membatalkan kehadirannya dan mewakilkannya ke Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Dalam pesan tertulisnya, Presiden mendukung penuh program N219 yang diharapkan bisa menjadi penghubung bagi kawasan-kawasan yang sulit dijangkau. Acara peluncuran berlangsung sederhana dengan penampilan paduan suara serta umbul-umbul bendera merah putih yang dibawa segenap karyawan PT DI. N219 merupakan pesawat ringan berkapasitas 19 penumpang. Pesawat ini cocok untuk penerbangan perintis karena memiliki kemampuan terbang dan mendarat pada landasan pendek dan berumput. Selain itu, N219 mampu beroperasi selama 20 hingga 30 tahun. Intinya, N219 disiapkan sebagai pesawat perintis yang cocok bagi alam Indonesia. Rencananya, PT Dirgantara Indonesia akan memproduksi 4 buah prototipe. 2 prototipe untuk uji terbang, serta 2 lainnya untuk uji statik dan uji struktur pesawat. Ujian ini dilakukan untuk memperoleh sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Setelah sertifikasi diperoleh, barulah N219 bisa diproduksi massal. Terbang perdana sendiri rencananya akan dilakukan pada bulan Mei 2016. Selain mendesain pesawatnya, PT DI juga merancang simulator N219. Simulator ini diperlukan agar pilot uji bisa mengetahui karakter pesawat. Dari simulator ini juga bisa dilihat bahwa N219 terbilang canggih. Selain mesin yang tangguh, kokpit pesawat juga sudah mengadopsi gelas kokpit atau kokpit digital. Kokpit digital ini akan memudahkan dan meringankan kerja pilot sehingga keamanan terbang otomatis meningkat. Perancangan N219 dimulai sejak tahun 2006. Untuk desainnya, PT DI mendapat bantuan dari Pusat Teknologi Dirgantara 8. Perancangan hingga pengujian di terowongan angin mendapat dukungan dari 8 dan BPPT. Kini, sudah ada 3 maskapai yang akan membeli N219 dengan total pesanan lebih dari 70 pesawat. Pesawat pengganti Twin Otter ini rencananya dibanderol sekitar $5 juta. Iwan Hermawan, Bandung. Halo Pak Budi, Ya, apa kabar? Kita ini di assembly line N219. N219 ini produk terbaru dari PT DI. Oke, bisa ceritakan sedikit Pak Bud, apa kehebatan dari N219 ini? N219 ini kita desain untuk daerah remote area seperti di Papua, di mana runway-nya pendek, mungkin hanya rumput saja, dan mungkin elevasinya juga tinggi. Mungkin di bukit ya? Di bukit, akan di ketinggian-tinggian banyak di sana di atas 2000 meter. Nah, ini kita desain karena suatu niche market yang kita ketahui bahwa Indonesia akan memerlukannya dan saingan dari luar juga tidak banyak. Sehingga kita bisa gunakan produk ini bukan hanya untuk membuat produknya, tapi untuk proses belajar kita menjadi suatu perusahaan aerospace yang lengkap di dunia ini. Iya, nah kalau kita, ini kan khusus untuk daerah-daerah yang ada pegunungan, remote area dan lain sebagainya, kira-kira jumlah yang akan dibuat berapa untuk memenuhi kebutuhan itu?
jumlah yang sampai sekarang kami dapatkan itu sekitar 100, tapi kami yakin akan lebih dari 200 atau 300 pesawat. Jadi ada beberapa perusahaan yang mengatakan mereka ingin sudah firm mau kontrak, sudah minat dan mereka mau memberi down payment kepada kami. Kami bilang tunggu dulu, nanti kalau sudah betul resmi launch baru kami. Oke, nah kalau dari speknya itu sendiri, ini N219 ini kan 19, berarti ini kan ada katanya jumlah penumpangnya hanya 19. Betul. Jadi N219 ini ada 19 penumpang. Karena regulasi VAR 23 itu untuk 19 penumpang. Karena kalau lebih dari 19 atau 20 penumpang, regulasinya sama dengan pesawat yang besar seperti mungkin sampai Airbus A380. Lebih ribet ya urusan. Lebih ribet. Jadi, lebih mahal. Ya, lebih mahal. Dan ya tadi, kita mulai belajar untuk bikin proses yang baik. Bukan produknya dulu, tapi prosesnya yang ya, dari hulu ke hilirnya. Betul, Oke, saya masih tertarik ini mengenai speknya. Jadi maksimum 19 orang. Betul. Dan ini ketinggian berapa kalau paling maksimum lah? Ya, kalau pesawat yang unpressurized ini maksimum biasanya sekitar 3.000 meter. Karena penumpangnya akhirnya kekurangan oksigen kalau di atas itu. Tapi pesawatnya sendiri bisa lebih tinggi dari itu. Ya, dan Pak Budi, sudah berapa kira-kira yang memesan ini ini untuk komersil kan? Betul, untuk Bukan komersil. bukan untuk misalnya TNI, Angkatan Udara. Bukan. Jadi untuk komersil ini yang mereka mau menaruh firm kontrak ke kami sekitar 40 pesawat. Dan mereka mau tanda tangan, mengatakanlah untuk jadinya itu down payment mereka juga akan sudah siapkan. Jadi mudah-mudahan jadi iklan yang baik untuk berikutnya. Harga untuk membuat pesawat seperti ini? Saya karena kan pesawat, ini termasuk pesawat yang good value atau pesawat yang seperti ini biasanya harganya yang kompetitor kami mereka menjual antara sekitar 6 sampai 7 juta dolar. Kita katakan bahwa pesawat kita harus bisa buat dengan 5 juta dolar. Jadi jauh lebih murah. Oke, saya nggak katakan harga produksinya karena nanti semua orang minta diskon. Nggak, tapi kalau untuk harga pesawat ini kompetitif ya 5 juta dolar ya, apalagi untuk ukuran ini sebesar ini. Nah ini buatan murni PT DI anak bangsa yang rancang dari desain, dari pembuatan dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu cara kami untuk mendidik ya adik-adik atau anak-anak, kalau bahasanya anak-anak, untuk merancang yang secara lengkap pesawat. Jadi tidak desain atau hasil prototipe yang kita pentingkan, tapi mulai dari desain dari pesawat ini dan kemudian pembuatannya, manufacturing dari pesawat. Desain pesawat ini full digital, jadi kami tidak lagi menggunakan meja gambar atau kertas gambar lagi. Dan kemudian jadi udah masuk abad 21 lah sekarang, semuanya komputer ya. Semua komputer. Jadi mulai dari desain masuk ke produksi juga tidak ada gambar lagi. Semua diberikan data digital. Dan kemudian dari produksi komponen, kemudian di assembling di sini semua juga data digital. Ini pertama kali kami lakukan bahwa harus membuat pesawat itu dengan cara yang benar. Kemudian kami tidak membuat proses untuk membuat prototipe, tapi harus membuat proses untuk membuat seri produksi. Ini yang mungkin agak susah, tapi harus kita lakukan. Tapi kalau berhasil untuk pertama kalinya, kemudian kan pasti akan jauh lebih mudah ya. Ini memberikan keyakinan pada adik-adik kita, dari teman-teman kita, bahwa bisa sendiri. Maka untuk proses ini kami tidak hire satu orang pun technical assistant dari luar. Ini harus dilakukan sendiri dan paling susah adalah decision making. Karena itu ada risiko kan. Contohnya seperti apa? Katakanlah apa saja sayap ini mempunyai ketebalan berapa. Dan mereka harus mengatakan apa kuat atau tidak. Karena kalau mereka buat terlalu tebal, pesawat terlalu berat. Kalau terlalu tipis mungkin nggak kuat. Nah itu harus melakukan ini mereka bisa dengan safety factor yang cukup. Ini dibuat seperti ini. Nah Pak Habibie pernah mengatakan wah ini kan pesawat mainan lah istilahnya, ini pesawat-pesawatan apa. Ya ini kan mungkin kalau kita lihat dari segi kecanggihan dari 1 sampai 10 berapa ini kecanggihannya Pak Bud? Jadi kalau kita lihat mungkin kalau dibandingkan dulu waktu kita desain 250 semua adalah kita cari apa ya leading edge dari teknologi pada saat itu. Di sini kita punya satu pelajaran bahwa
memang kita bisa membuat prototipe, tapi proses yang kita lakukan untuk membuat prototipe itu tidak bisa kita lakukan nanti dibuat seri produksinya. Sehingga kami bertanya, kalau membuat yang complicated mungkin bisa, karena bisa, tapi proses produksinya itu mungkin kita nggak akan belajar dengan baik. Jadi saya ingin mulai bertahap dari membuat yang kecil dulu, tapi semua proses dari desain sampai manufacturingnya itu betul state of the art. Iya. Nah ini nanti kita bisa gunakan untuk pesawat yang berikutnya. Iya, mungkin N219 seri yang berikutnya sehingga ini bisa di scale. Iya. Ya. Nah ini target kami adalah waktu Bapak Presiden Jokowi datang ke kami Februari yang lalu, karena buatlah pesawat yang 50 penumpang. Jadi kalau kamu langsung 50 penumpang, kita lihat mungkin bisa mengerti. Tapi ini adalah proses belajar di sana untuk pesawat yang berikutnya. Iya, jadi kita mulai dari 19 penumpang dulu, baru nanti ke 50, terus mungkin siapa tahu nanti ke 100 atau 200 penumpang. Tapi kembali lagi bahwa kita harus balik ke pasar. Iya, ke pasar dan kebutuhan. Apalagi kompetisinya kan luar biasa ya sekarang. Pesawat ini selain dipesan oleh teman-teman di dalam negeri, di luar negeri, siapa yang sudah berminat? Ada beberapa negara yang berminat seperti Thailand, kemudian waktu kemarin juga datang dari Kroasia. Kalau kamu jadi kasih tahu saya, nanti kita mau katanya. Dan juga beberapa negara lain. Tapi kami konsentrasi dulu di dalam negeri, karena bukan hanya buat kami, karena pesawat yang baru itu memerlukan suatu sertifikasi. Sertifikasi ini yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Perhubungan belum pernah mensertifikasi pesawat dari nol menjadi suatu pesawat. Jadi ini untuk pertama kalinya sertifikasi? Nanti akan belajar pertama kali. Waktu dulu belajar untuk N250, tapi tidak sampai selesai. Nah ini harapan kini disertifikasi bahwa nanti Badan Sertifikasi Indonesia ini akan diakui oleh FAA atau EASA yang dari Eropa. Ini sesuatu keinginan kami, penting, ya, karena Indonesia bukan hanya pabriknya atau manufakturnya, tapi regulatornya juga mempunyai tingkat yang sama dengan Amerika atau Eropa. Sebuah pesawat NC212 tampak teksi usai melakukan uji terbang. Pesawat ini adalah salah satu pesanan TNI Angkatan Udara yang disiapkan PT Dirgantara Indonesia. Di sisi lain, tampak para teknisi mempersiapkan pesawat NC212 pesanan pemerintah Filipina. Kesibukan mulai terasa di pabrik pesawat yang berlokasi di Bandung ini. Padahal, kurang dari 10 tahun lalu, keadaan PTDI tampak suram. Pada 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PTDI pailit. Vonis ini menyusul tuntutan para pegawai ex-PTDI yang di-PHK karena krisis moneter tahun 1998. Namun pemerintah saat itu turun tangan dan kebangkrutan pun bisa dihindari. Kini, perlahan tapi pasti, PTDI mulai bangkit. Sejarah PTDI bermula di tahun 1946 dengan dibentuknya Biro Rencana dan Konstruksi Pesawat Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara di Madiun. Seiring dengan masuknya B.J. Habibie pada April 1976, didirikanlah PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Namun kemudian pada 1986, nama pabrik pesawat itu berubah lagi menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Kedekatan Habibie dengan pemerintah Jerman dimanfaatkan betul oleh IPTN. Awalnya IPTN memperoleh izin lisensi produksi helikopter ringan BO-105 buatan pabrik MBB Jerman. Selain itu, IPTN juga memperoleh lisensi pembuatan pesawat angkut ringan KASA C212. Di bidang desain pesawat baru pada tahun 1983, IPTN bekerjasama dengan KASA Spanyol membuat pesawat CN235. Pesawat ini kemudian terbang perdana pada tahun 1986 dan hingga kini masih terus diproduksi dan digunakan berbagai angkatan udara di dunia. Bahkan di tahun 1995, IPTN berhasil meluncurkan pesawat regional N250. Namun, badai menerpa pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang menerpa negeri ini berimbas pada IPTN. Semua rencana dan desain pesawat tidak dapat dilanjutkan.
IPTN saat itu sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah. Rencana revitalisasi pun dicanangkan. Salah satunya mengubah nama IPTN menjadi PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2000. Namun PT DI masih terseok-seok, bahkan terpaksa merumahkan ribuan karyawannya yang berujung pada tuntutan pailit. Secercah cahaya baru mulai tampak sekitar tahun 2010. Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri. Mulai saat itulah, pesanan pesawat mengalir deras ke PT Dirgantara Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Industri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tahun 2012 mewajibkan TNI menggunakan produk dalam negeri. Yang lebih membanggakan, PT DI kini sudah selesai merancang dan membuat prototipe N219, sebuah karya buatan anak negeri. Iwan Hermawan, Jakarta. Nah, Pak Budi, saya lihat Anda menyebutkan beberapa kali proses ya, dan ini ada proses dan juga pembelajaran dan bagaimana kita membuat sesuatu dari hulu sampai hilir sehingga nanti ada sustainability-nya ya, ada yang tipe-tipe berikutnya yang bisa dibangun. Kita ingat ini PTDI ini kan dulu yang namanya IPTN ya, yang dipegang tadi kita sebut oleh Pak Habibie. Dan yang saya ingin tahu ya, seberapa perbedaan antara strategi, visi, misi yang waktu itu di bawah IPTN dan sekarang di bawah Pak Budi. Apa yang perbedaan yang paling signifikan kalau visi, dalam menjalankan betul, perusahaan kalau ini? visinya mungkin sama, kita ingin PTDI ini menjadi industri aerospace yang terkemuka di dunia. Industri yang lengkap, bukan hanya bikin komponen atau assembling, tapi mulai dari desain sampai manufacturing. Ya, sampai pesawat yang utuh. Itu visinya saya rasa. Cuman mungkin cara berbeda, mungkin karena waktunya juga berbeda. Saat ini PTDI kan bisa dibilang kita harus survive, kita harus hidup sendiri, meskipun ada bantuan dari pemerintah, tapi tidak seperti dahulu lagi. Jadi di sini saya ingin bahwa apapun yang kita buat itu adalah kita lihat dulu pasarnya. Jadi market oriented. Kita bukan teknologi oriented. Saya hanya bilang kepada teman-teman bahwa kita adalah teknologi driven company, bukan teknologi oriented company. Teknologi perlu untuk membuat kita kompetitif. Tapi bukan itu, bukan teknologi yang kita tuju. Tapi kita membuat suatu produk yang bisa compete di pasar. Ini yang agak berbeda dengan dulu waktu saya juga ikut buat N250. Tapi saya lihat Pak, kondisi dulu mungkin berbeda dengan sekarang. Apa yang paling membuat perbedaan itu? Ya memang kalau dulu mungkin dari segi ini kan lebih ke proyek mercusuar kan dulu, lebih ke high-tech-nya, kecanggihannya, dan tidak terlalu mikirkan budgetnya berapa atau siapa yang akan membeli dan apakah perusahaan ini harus untung atau tidak kan. Betul. Ya mungkin itu alasannya bahwa sekarang kami harus melihat pasarnya, melihat demand, terus kemudian kompetitor juga ada, meskipun nggak banyak tapi harus ada. Dan kita juga ada Mbak, dunia industri penerbangan ini kan ada beberapa major player. Jadi kalau yang besar katakanlah Boeing atau Airbus, kalau kita harus berkelahi dengan mereka kelihatannya nggak mungkin, kita kan kecil sekali dibandingkan mereka. Jadi saya ingin bahwa perusahaan ini sampai tertentu kita lakukan adalah mandiri. Tapi di atas itu kita harus jadi teman lah atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Karena tidak mungkin lah katakan saya tahu market Indonesia cukup besar, tapi tidak cukup untuk memproduksi atau menserap kalau kita membuat pesawat yang katakanlah sekelas Boeing 737 atau Airbus 320. Mungkin bisa laku berapa ratus di Indonesia, tapi untuk pesawat sejenis itu harus diperlukan market yang berapa ribu. Ini saya rasa ini mau nggak mau ya kita yang besar ikut, tapi yang kecil harus mandiri. Iya, dan kalau kita lihat tahun 2014 ya, tahun lalu PTDI sudah berhasil profit 250 miliar ya. Kalau saya lihat sekitar situ. Pokoknya profit lah. Kan? Nah, ini kan luar biasa kalau kita ingat tahun 98 itu apalagi sudah kita masuk krisis ekonomi, bahkan dikatakan bahwa
tidak perlu lagi kita memiliki perusahaan seperti ini dan bahkan hampir dideklar bangkrut ya. Dan sudah dideklar Dan sudah dideklar bangkrut ya. Nah, seberapa sulit waktu itu untuk melakukan turnaround sampai ya memang cukup memerlukan waktu lumayan lama ya sampai bisa profit, Pak Budi. Jadi kita dipilotkan sebetulnya tahun 2007 akhir, dan mulai itu kita harus mulai lagi. Nah, kita harus mengembalikan kepercayaan dari partner-partner kita, termasuk juga nanti dulu perbankan dan lain-lain. Jadi dulu memang perusahaan ini sesuatu perusahaan yang aneh, kita tidak mempunyai line kredit, jadi semua uang sendiri. Nah, kita harus berubah dan jadi perusahaan yang menjadi perusahaan, bahwa kita harus mempunyai kepercayaan dari perbankan dan lain-lain. Terus kemudian kita lihat bahwa waktu itu apa yang kita lakukan adalah kita harus mengoptimalkan apa yang sudah ada dulu. Karena untuk mendevelop satu produk baru di pesawat terbang 5 tahun sampai 10 tahun. Nggak mungkin kita menunggu 5 tahun. Jadi apa yang ada, jika dulu kita buat 235, kemudian kita ambil lisensi 295, karena 295 dan 235 tidak jauh berbeda. Kemudian kita kejar produk-produk helikopter yang ada seperti Bell atau Super Puma yang dulu kita produksi. Dan alhamdulillah contohnya bahwa tahun 2008 akhir atau kita menandatangani kontrak untuk Korea. Itu adalah 4 pesawat Korean Coast Guard. Nah, waktu itu untuk mendapatkan pesanan dari Korea itu bagaimana? Cara meyakinkan mereka? Kita meyakinkan mereka bahwa karena Korea sebetulnya sudah menggunakan 235, pernah membeli dari kami juga cukup banyak, 8 buah, dan mengatakan ini pesawat masih cocok untuk mereka. Dan ya memang kita harus compete secara harga dan lain-lain di sana, melakukan lobby dan lain-lain. Itu akhirnya kita dapat 4 pesawat, kontraknya tahun 2008 akhir. Itu yang membangkitkan. Masih ingat senilai berapa waktu itu kontraknya? $90 juta. $90 juta. Iya. Jadi minimal bagus lah untuk modal bagi perusahaan seperti PTDI ini untuk. Yang sangat berpengaruh pada kami adalah teman-teman meyakinkan bahwa kita masih punya masa depan. Itu yang paling penting, sehingga kita mulai lagi membuat pesawat, mengassembling pesawat. Dulu mungkin hanggarnya sudah cukup lah kalau dikatakan untuk uji nyali gitu. Nah, sekarang mulai hidup lagi, mereka bisa kerja lagi. Itu membuat teman-teman mulai katakanlah melihat ada masa depannya. Iya, itu ya luar biasa sekali ya, karena dulu IPTN yang begitu kita banggakan sebagai ya hanya Indonesia lah dari negara Asia Tenggara yang memiliki ya, perusahaan yang aeronautik seperti ini, kemudian boom, dan dianggap bahwa wah ini beban dan lain sebagainya, dan ternyata kita masih punya harapan ya. Ya, setelah itu dari pemerintah dapat sangat mendukung kami. Jadi karena setelah melihat ada harapannya ini. Iya, betul. Kemudian mendukung kami, jadi Angkatan Laut menambah 3 pesawat, 235, dan lain-lain, helikopter dan lain-lain. Ini membuat kami, dan juga 295, 9 pesawat, ya, ada pesawat terakhir di sini. Ini membuat kami hidup lagi, dan kita lihat bahwa perbankan juga mulai melirik kami, melihat kami bukan ya masih bisa diajak bekerja sama, sehingga mereka juga memberikan kredit lain ke kami yang cukup besar. Jadi maka ini kami hidup sekarang ya modal kerjanya dari kredit dari bank lagi. Ya Pak Budi, kita di kokpit N219, sebenarnya di simulator ya. Tapi ini sebenarnya apa yang dihadapi ya oleh pilot N219 ini. Nah, apa kelebihannya dari control panel, dari digitalisasi, komputerisasi kokpit ini? Jadi 219 ini sudah menggunakan digital cockpit, jadi semua display kita lakukan melalui display digital. Jadi sudah nggak ada lagi yang jarum analog seperti itu. Memang orang mengatakan ini canggih, tapi secara ekonomis ini lebih murah daripada yang analog yang model lama. Jadi, tapi dengan karena teknologi semakin lama semakin murah. Jadi kalau kita bandingkan dulu mungkin ini mahal, tapi ini sekarang lebih murah.
Tapi di sini kita bisa mengimplementasikan apa saja, seperti peta dari yang sekeliling kita. Kalau kita nanti ada radar, kita bisa displaykan di sini. Jadi multifunction display ini kita gunakan untuk memberi kemudahan bagi pilot. Nah, biasanya kan kalau kita terbang ke daerah timur, apalagi di Papua kan pegunungan itu banyak sekali di situ dan juga cuaca sering tidak bagus. Ini semua bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi kita masukkan di sini adalah digital map. Jadi peta-peta gunung dan lain ketinggian gunung sehingga relatif posisi pesawat terhadap sekelilingnya itu bisa ketahuan. Kalau mungkin problemnya dulu bahwa kalau kita visibility-nya jelek, gunungnya nggak tahu di mana atau posisi kita nggak tahu di mana, maka kita juga nggak bisa mengantisipasi kalau ada gunung dan lain-lain. Dan juga karena kita bisa dengan ini ya kita bisa. Jadi ini kemudian di sini juga kita bisa berikan daerah-daerah lokasi dari airstrip yang ada di Papua. Saya tertarik Pak Budi tadi mengatakan bahwa ada proses pembelajaran dan ini juga dibangun oleh ya teman-teman di PTDI ya, anak-anak bangsa. Bicara mengenai SDM ya. Ini yang membuat sekarang yang generasi baru atau masih yang waktu itu masih dalam naungan IPTN, karena banyak juga kan mereka canggih-canggih kan lulusan teknologinya kan. Betul. Jadi kita semua dalam satu program ini setiap bagian-bagiannya saya selalu mengatakan ada yang senior dan ada juga yang junior. Ini rata-rata beda umurnya antara 15 sampai 20 tahun. Nah, yang junior ini harus bisa menyerap apa yang dikuasai oleh seniornya. Karena suatu saat kita juga katakanlah 5 tahun yang akan datang mungkin hampir semua seniornya sudah mulai retired lah dari sini. Berapa persen sekarang seniornya tinggal dari yang awal? Sekarang itu yang total dari 4.000 orang ada di PTDI, itu mungkin yang senior tinggal 1.500-an. Kita merekrut banyak, terutama di daerah produksi, itu sudah banyak yang muda-muda ya. Dan untuk transfer di proses produksi itu lebih cepat. 6 bulan sampai 1 tahun mereka sudah bisa menguasai. Tetapi di engineering ini perlu 3 sampai 5 tahun untuk belajar sampai bisa mereka menguasainya. Tapi kita memiliki SDM yang cukup untuk yang sebuah perusahaan seperti PTDI ini, apalagi kalau kita mau ini jangka panjang, sustainable dan membuat produk-produk yang semakin lama juga semakin besar volumenya ya. Cukup saya rasa. Jadi kalau nanti yang itu rata-rata lulusan mana aja mereka? Lulusan mana macam-macam, katakanlah ITB, ITS, Gajah Mada, Unibrau, dan ini kita ambil dari semua yang ada universitas dan kita cari yang punya passion terhadap aeronautik karena dalam bidang ini hanya passion yang kita atau keinginan bahwa kita hobi dan lain-lain yang membuat orang mau belajar di sini. Jadi ini bukan suatu pekerjaan yang kata, saya pengen kerjaan sementara 5 tahun atau berapa tahun, tapi itu nggak ada gunanya. Harus punya mimpi untuk bekerja di sini ya. Betul. Ini PTI ini sebenarnya kan mimpi Pak Habibie ya, orangnya bermimpi. Tapi kalau saya lihat Pak Budi orangnya jauh lebih down to earth, memikirkan mengenai angka pasarnya, siapa calon pembelinya dan harganya dan lain sebagainya. Ini saya lihat, tapi berhasil ya ternyata dengan approach yang agak berbeda. Ya mungkin situasi dulu waktu Pak Habibie atau situasi sekarang waktu saya ada di sini itu berbeda. Saya selalu Pak Habibie bilang saya anaknya Pak Habibie, tapi anaknya nakal. Dari dulu bandel aja gitu. Jadi saya mulai masuk di IPTN di produksi dan saya merasakan bahwa dulu di produksi itu anak tiri dibandingkan orang di engineering. Makanya saya jadi anak bandel gara-gara itu mungkin. Oh, jadi produksi itu dianggap tidak terlalu penting. Orang engineering yang memiliki pengetahuan dan skill yang jauh lebih canggih ya. Betul, jadi produksi kan kamu ya bikin aja gitu. Tapi kita lihat bahwa tanpa proses produksi yang baik, kita nggak akan bisa kompetitif dibandingkan dengan
kompetitor kita. Tapi Pak Habibie melihat kinerja PT DI sekarang, ya, kiprahnya Pak Budi dan juga menghasilkan sekarang produk seperti N19 ini, apa responsnya? Emang bangga atau Ya, ada kritik juga atau saran yang kritik pertama katanya kamu bikin mainan. Tapi ya udah semua dengar itu. Tapi kata Pak Habibie, kita memerlukan satu proses untuk bisa mandiri. Dan akhirnya Pak Habibie mengatakan, emang betul saya harus membuat prosesnya karena situasinya jauh berbeda dengan dulu pada waktu Pak Habibie di IPTN. seberapa sulit waktu itu transisinya, apalagi kan IPTN ini sejak tahun 1976 ya, Iya. dan istilahnya jaya lah dan menjadi perusahaan yang anak emas ya, Iya. dan apapun dilakukan itu boleh dan disupport. Dan kalau tidak salah jumlah SDM-nya juga waktu itu sampai 15.000, 16.000. Iya, Luar biasa banyaknya. Nah sekarang hanya 4.000. 4.000 Nah, ya. seberapa sulit untuk melakukan transisi apalagi dengan SDM yang dulu sehingga sekarang jumlahnya juga harus dikurangi. Yang mungkin yang paling sulit ya itu adalah merubah culture. Jadi dulu itu selalu kita harus cari yang paling canggih, yang paling secara teknologi. Sekarang kita harus kembali lagi tujuan kita ke market. Kita nggak bisa membuat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh market itu. Atau kita kalaupun masuk ke market kita harus compete dengan yang lain. Nah, culture itu yang harus susah untuk dirubah, sehingga kita kadang-kadang teman-teman di engineering kadang-kadang mereka terlalu bermimpi. Jadi ada beberapa yang saya pelajari bahwa kalau kita membuat pesawat, lihat dulu apakah orang mau naik pesawat itu. Jangan hanya membuatnya buat diri kita sendiri ya, Iya. karena hobi dan karena kita merasa bahwa pesawat ini hebat dan bagus ya. Kalau kita sebagai aeronautic engineer selalu melihat wah kokpit pesawat harus bagus dan lain-lain. Tapi kalau kita membuat pesawat harus saya katakan ke teman-teman, yang penting yang naik di belakang itu harus merasa comfort dan sesuai dengan keinginan mereka. Karena yang membayar mereka bukan dua orang pilot yang di depan ini. Ya, kalau pilot kan kalau dia nggak mau nerbang kan ganti pilot dibayar yang lain. Tapi kalau yang penumpang nggak mau naik, itu kan buat airline itu satu disaster kan. Jadi saya katakan ke teman-teman, kita kalau mau masuk ke pasar komersial, yang penting itu bagaimana membuat orang mau naik pesawat itu. Kalau orang mau naik pesawat itu, airline akan beli pesawat kita. Itu berbeda dengan kalau kita jual ke government market. Kalau ya government mana saja, Indonesia atau katakan tadi Korea Selatan atau Thailand atau lain-lain. Kalau government market mengatakan fungsi dari pesawat itu penting. Apakah pesawat itu nanti boros bahan bakarnya dan lain itu nomor 2. Dan orang yang naik di situ ada orang yang dibayar oleh government itu. Jadi mereka nggak ada pilihan lagi. Sehingga fungsi dari pesawat itu nomor 1. Teknologi dan lain-lain. Dulu 16.000 SDM-nya, sekarang 4.000. Idealnya berapa untuk perusahaan seperti PT DI ini? Untuk yang kondisi seperti ini antara 3.000 4.000 adalah yang ideal buat kami. Saat ini kami ada overlapping antara yang senior dan junior tadi karena harus transfer dari knowledge-nya. Dan kami harapkan makin lama ya dengan jumlah yang sama kita juga bisa membuat perusahaan ini lebih besar. Dan juga katanya bahwa kita tidak ingin bisa semuanya. Karena kalau bisa semua atau membuat semuanya, karena membuat semuanya akhirnya kita nggak akan bisa kompetitif. Kita harus lihatnya mana yang kita bisa buat secara kompetitif, mana yang kita harus ambil dari luar atau supply chain kita. Ya, Pak Budi ini salah satu juga dari produk PT DI helikopter ya, Cougar. Iya, EC725 Cougar. Nah, kalau tidak salah ini generasi ketiga ya dari helikopter yang diproduksi PT DI. Ada, nih hafal nggak saya? Ada Puma, Super Puma, sekarang ini. Cougar, Apa yang membedakannya? Jadi Puma kita produksi waktu dimulai dari Pak Habibie tahun 82, kemudian generasinya pesawatnya lebih besar, jadi Super Puma.
Kemudian pesawat ini lebih besar lagi dengan pilotnya lebih tinggi menjadi Cougar atau SC725. Bisa dilihat paling gampang adalah baling-balingnya ini 5. Iya. 5, kalau yang Puma 4. Jadi memang lebih besar pilotnya. Nah, di sini ada perbedaan yang mencolok bahwa waktu kita membuat Super Puma itu semua badan kita assembling lagi di sini karena jumlahnya cukup banyak. Dan waktu itu investasinya semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, sekarang pada waktu TNI Angkatan Udara memesan Cougar yang 6 buah, kita katakan kalau kita harus invest lagi, nggak mungkin kita terbayar, apalagi tanpa bantuan dari pemerintah. Sehingga cara kita memproduksinya berubah. Kita membuat badan dari pesawat ini, kemudian badan ini kita kirim ke Prancis, dan dari sana diisi, kemudian kembali lagi, kita finishing di sini. Kontrak kita, badannya pesawat ini kita dapatkan lebih dari 100, jadi nilainya lebih cukup besar dibandingkan ya tadi. Dengan hanya membuat 6, investasinya banyak, dan kemungkinan kita jadi mahal, ataupun kita jadi rugi. Itu yang sekarang jadi bisa membuat 100 ya. Dan ini sudah dipesan oleh TNI Angkatan Udara. Ya, ini ada 6 yang dipesan oleh TNI Udara. Kapasitas berapa orang ini bisa mengangkut? Ini 26 orang jadi Cougar ini. Jadi ini adalah versi combat SAR, di mana ada satellites untuk mencari kalau gelap, kemudian di depan ada FLIR untuk infrared kamera, jadi bisa melihat kalau malam, atau kamera biasa kalau siang, dan ada winch kalau untuk recover kalau dari bawah ke recover. Ya, dan TNI AU memesan 100 sekarang. Enggak, ini 6. Hanya 6. Ya, 100 sih gimana nih? Jadi kita, yang 94-nya harusnya kita bisa jual di luar negeri ya? Komponen-komponen itu kita jual ke Airbus helikopter dan dia jual kemana-mana. Ya. Jadi nanti helikopter dimanapun di dunia yang tipe ini badannya buatan ya, Indonesia. Ada made in Indonesia-nya. Jadi ini bisnis model yang sangat menarik ya. Kita tidak harus membuat pesawat secara utuh itu dalam. Kenapa? Kalau kita membuatnya dengan volume yang besar, kita tidak mampu, Pak Budi. Jadi ini hanya persoalan ekonomi saja. Kalau volumenya cukup besar, investasi itu akan terbayar oleh volumenya. Tapi kalau volumenya terlalu sedikit, maka investasinya nggak akan terbayar atau harganya jadi mahal. Jadi ini suatu mungkin perbedaan ya, kami harus lakukan seperti ini saat ini. Jadi bisnis model seperti ini nanti yang akan dipertahankan ke depannya. Betul. Jadi kita menjadi produsen komponen yang akhirnya digunakan oleh pesawat-pesawat yang dipesan di luar negeri. Iya, kemudian kalau untuk dalam negeri, kita finalnya ada di Indonesia. Jadi seperti pesawat ini yang mendesain FLIR, kemudian range, kemudian itu adalah kita lakukan di sini. Jadi kita juga sekarang sedang mendesain satu pesawat anti kapal selam, di mana desain mission sistemnya itu kita lakukan di Indonesia. Nanti kita akan pasang di helikopter yang kita beli green flyable ya. Helikopter baru dasarnya, dan kita akan rubah lagi helikopter sesuai dengan mission kita. Ini mungkin yang bisa menjadi bisnis terbaik di masa depan. Jadi special aircraft, special mission aircraft. Karena ini orang nggak akan beli banyak-banyak. Jadi katakanlah beli 4 atau seperti yang kita jual ke Korea Selatan, atau beli mungkin lebih sedikit lagi, itu tidak menarik untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini bisa kita compete terhadap mereka. Oke, ini local content-nya. Jadi berapa persen? Kalau kita lihat dari cuman badannya saja, mungkin nggak banyak, mungkin hanya 5% satu pesawat. Tapi kita kalau jual 6 dapatnya 100 kan 15 kali dari 6% tadi. Jadi secara bisnis kita dapat pekerjaan mendekati 60%. Dan kita bisa mendapatkan revenue dalam dolar juga ya. Betul. Dolar atau euro. Iya. Klien-klien kita Airbus, Boeing, kemudian Korean Airlines itu punya industri juga, Korean Aircraft Industry, itu yang ada sekarang. Ya, kalau Airbus ini ya di sayapnya itu ya, leading. Di semua pesawat Airbus selalu ada made in Indonesia. Iya, ada bagian yang made in Indonesia. Jadi meskipun kecil tapi ada di situ. Kalau Boeing apanya, komponen apa saja? Itu juga sama leading edge kita untuk sayap juga. Jadi
Ini kita buat untuk Korean Airlines. Wah, jadi kita harus bangga ternyata ada made in Indonesia di semua pesawat yang diproduksi ya oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing dan Airbus. Ya, itu dua perusahaan yang mungkin nggak bisa kita ajak berkelahi. Kalau nggak bisa untuk berkelahi. mendapatkan kepercayaan itu, Pak Budi, bagaimana untuk meyakinkan bahwa oke, PT DI ini siap untuk melakukannya dan produknya itu juga bisa dipastikan akan datang tepat waktu dengan kualitas yang sesuai? Ya, kita biasanya mulai dari yang satu yang kecil. Lama-lama begitu mereka percaya, mereka akan nambah selalu produknya. Jadi seperti contoh leading edge-nya Airbus, itu dulu ada 2 supplier di dunia. Kita juga mendapat komponen-komponen lain dari Airbus, seperti komponen machining. Terus kita lihat bahwa Airbus lihat Indonesia untuk leading edge ini lebih kompetitif, akhirnya mereka berikan semua ke Indonesia. Sedangkan komponen machining, katakan waktu itu mesin saya udah masih tua-tua, ini kasih aja ke orang lain karena mungkin orang lain bisa lebih kompetitif dari kami. Ya, sekarang mungkin mesin kami udah bagus, mungkin suatu saat minta lagi kembali. Ya, dan ini luar biasa keren sekali ya helikopter kita. Pak Bud, sebenarnya kita itu bisa ya memproduksi sendiri kan, misalnya ada wacana beli alutsista dari luar negeri, beli helikopter dari Italia dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Budi perlu atau tidak? Atau kita semua bisa serahkanlah kepada PT DI? Jadi ini ya balik kembali lagi, kalau kita berbicara dengan jumlah yang cukup banyak dan kuantitinya ini, maka industri dalam negeri semua akan mampu. Bukan PT DI saja, tapi industri alutsista yang lain. Tapi kalau selalu dikatakan harus cepat, jumlahnya sedikit, saya yakin nggak ada industri dimanapun di dunia yang bisa memulai satu yang jumlahnya sedikit dan waktunya harus cepat. Ya, jadi harusnya pemerintah lebih banyak lagi memesan dari PT DI ya, jangan kita terlalu mengandalkan membelikan dari luar negeri ya. Betul, jadi kalau bisa ya jangka panjang, karena industri ini tidak bisa bukan sekarang 2-3 membuat tahun ke depan ya. 2-3 tahun ke depan baru kita bisa set up semua fasilitasnya, dan kita perlukan lah mungkin 5 tahun setelah itu tetap produksi barang yang sama. Dan bahkan mungkin kita bisa 5, 10, 15 tahun ke depan. Nah, Pak Bud, katanya ada rencana untuk membuat pesawat tempur. Kita sudah memiliki teknologi itu, kita sudah memiliki piawaian lah untuk membuat pesawat tempur. Jadi dalam desain pesawat itu beberapa ilmu kita tahu, mungkin bisa menguasai. Tetapi dalam pesawat tempur ada juga bidang-bidang lain, terutama di mission system, itu mungkin kita masih belum piawai lah dikatakan. Untuk ini Indonesia akan bekerja sama dengan Korea, di mana share Indonesia adalah 20%. Kita ikut bersama-sama mendesain pesawat. Mungkin nanti akhirnya akan jadi pesawat yang dipakai Korea dan Indonesia, tapi ada sedikit perbedaan nanti untuk Korea dan Indonesia ada. Karena operasi di Indonesia berbeda dengan Korea, itu yang harus kita lakukan. Dan kita harapkan bahwa pesawat ini bisa terbang prototipenya sekitar 2019 dan nanti mulai diproduksi 2020. Terbang di Indonesia sebagai masuk ke dalam jajaran TNI AU itu sekitar 2024-an. Jadi sekarang memang harus ada rencana jangka panjang. Kalau ini untuk itu kata keperluan untuk 10 tahun yang akan datang sebetulnya. Baru kita mulainya sekarang. Nah, kalau dikasih waktu seperti ini, apapun bisa kita lakukan. Iya. Pak Budi, memang kalau kita lihat ini PT DI ini sudah mandiri, sudah profit, dan sudah bisalah hidup sendiri dengan pesanan-pesanan dari partner seperti Boeing, Airbus, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari segi dukungan ya, yang diinginkan dari pemerintah, apalagi untuk pesawat tempur ataupun helikopter seperti ini, kita lihat kan memang ada keinginan dari pemerintah untuk memperbesar anggaran alutsistanya. Tapi dari segi strategi yang dibutuhkan supaya jangka panjangnya kebutuhan alutsista itu kita juga terpenuhi, dan sustainabilitas dari PT DI itu sendiri sebagai perusahaan dirgantara
yang dimiliki oleh negara itu juga jalan, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Jadi yang penting adalah kita punya rencana jangka panjang dan satu yang konsisten. Dan kita bisa mencontoh pemerintah Turki, di mana mereka selalu memberi kesempatan kepada industrinya untuk memasok alutsistanya dan dibeli dalam jumlah yang cukup sehingga secara ekonomis itu bisa terjadi. Saya ngambil contoh, Turki membeli F-16 itu membeli 240 dalam 20 tahun. Dan sudah komit? Sudah komit dalam 20 tahun mereka akan beli 12 setahun. Mereka juga membeli CN-235 40 buah dan mereka komit dalam 5 tahun itu harus selesai. Itu sesuatu yang komitmen jangka panjang. Bukan hanya untuk industri aerospace mereka, tapi mereka juga untuk kapal selam, untuk kapal, tank, dan lain-lain. Mereka punya satu planning yang jangka panjang. Mungkin ini kalau bisa dilaksanakan di Indonesia, ini akan bagus untuk semua industri alutsista di Indonesia. Tapi apa Pak Budi kendalanya? Kenapa kita tidak bisa membuat rencana seperti itu? Apalagi kalau kita lihat PTD ini kan sebenarnya kita sudah ada sejak tahun 70-an. Iya. Cukup lama kan sebenarnya. Sering karena perubahan-perubahan pemerintah, ini juga berubah, ada perubahan perencanaan tipenya atau alat alutsistanya, sehingga kalau itu berubah buat industri adalah satu apa ya, malapetaka loh buat saya bilang kan. Sangat mengganggu kan. Sangat mengganggu. Dan akhir ini ada satu berita yang menarik bahwa Kemhan memulai untuk membuat program pesawat tempur di Indonesia. Kalau ini berjalan, kita mulai desainnya, insya Allah mulai tahun depan mulai desain. Sebetulnya kalau basic desainnya sudah dilakukan, tapi mulai desain dan membuat prototipe. Kemudian nanti akan diproduksi di Indonesia juga untuk Indonesia dan lainnya. Nah ini suatu, kalau ini berjalan maka ini program minimum antara 20 sampai 30 tahun. Itu komitmen yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Nah ini kalau jadi ini pertama kali di Indonesia ada komitmen jangka panjang dari pemerintah ke industri. Iya, dan dari segi harga juga bisa jauh lebih banyak ditekan karena ini semua produksi dalam negeri kan, ketimbang kita misalnya membeli dari luar dan atau membeli yang barang bekas yang dari segi kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus juga. Tapi mungkin ya bukan itu yang harga, mungkin kalau untuk industri apa ya, untuk peralatan alutsista itu nomor 2. Yang pertama harga nomor 2. Yang pertama efektivitas. Kalau pesawat tempur atau fighter itu nggak ada yang namanya runner up. Karena kalau harus the best, menang atau mati. Yeah. Itu menang atau mati. Jadi dan kita tahu bahwa teknologi ini cepat sekali berubah. Jadi kalau kita nggak mempunyai kemampuan untuk updating dari sistemnya, kita mungkin dalam 3 tahun 4 tahun sudah obsolete. Meskipun bentuk luarnya sama, tapi pesawat itu kalau diadu akan kalah. Dan ini yang sering kita lupa, bahwa kalau kita beli pesawat tempur ini, kita nggak punya kemampuan untuk updating, mengikuti updating yang ada. Jangankan pesawat tempur, selular phone ibu aja, baru 3 bulan udah update software, update ini. Terus setelah 2 tahun, hardware-nya harus ganti kan, karena udah ketinggalan. Beda dengan pesawat angkut. Pesawat angkut nggak apa-apa. Yang satu relatif lebih simpel ya. Lebih simpel dan nggak perlu diupdate selama 20 tahun atau 30 tahun sama masa masa jalannya ini pesawat. Ke depan bagaimana? Kemana PTDI akan dibawa? Apakah masih akan menggunakan bisnis model seperti ini atau apa-apa lagi yang mau dikembangkan? Jadi kami rasa kami tidak bisa hidup dari government market karena tadi tidak ada keyakinan sustainability-nya. Walaupun sekarang masih terbesar dari pemerintah ya, pesanan pemerintah. Jadi kita suatu saat harus mulai katakanlah 50%. Jangan 100% tergantung pada government market. Setelah 2019 ini kita akan mendesain pesawat yang namanya 245. Bukan kita dulu punya 235. Ini itu ada 45 kayak namanya aja 45 itu sekitar 50 penumpang. Bukan 45. Saya kasih nama 45 supaya semangat 45. Buat teman-teman. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru buat kita. Kita ingin apa yang ada di fasilitas produksi atau desain kita
kita membuat pesawat yang bisa kita jual komersial, tetapi kalau bisa 80% itu menggunakan kemampuan yang ada atau desain yang ada, kemampuan yang ada. Sehingga development cost kita itu nggak mahal. Karena kalau kita desain dari awal, itu kalau pesawat sejenis itu mungkin development cost-nya mendekati $1 miliar. Hanya untuk development cost-nya? 1 sampai 1,5. Belum produksinya? Iya. Nah, kalau dengan ini kita targetkan antara sekitar 10% sampai 15% maksimum, dan kita bisa membuat satu produk baru. Bukan saya pengen yang nggak canggih ya, tapi inilah faktor ekonomi, nggak mungkin kita ikuti seperti Pak Habibie dulu. Oke, jadi N245 ya, Pak Budi, tantangan yang paling berat ke depan karena memang bisnis ini kan sebenarnya sangat kompetitif, sangat high cost dan memerlukan lead bank yang bagus, SDM yang bagus, marketingnya juga luar biasa karena apalagi kita mencari klien di luar Indonesia dan komersil. Apa kira-kira yang perlu dibenahi dan tantangan yang paling berat? Tantangan yang berat buat kami itu pertama adalah kepercayaan dari calon customer, dan kemudian yang kedua bahwa kalau berbeda dengan government market, yang commercial market ini nggak ada satu airline pun yang punya uang sendiri, selalu ya financing dari perbankan atau lembaga keuangan itu diperlukan. Ya, kita harapkan bahwa kedepannya ini ya kita bisa mendapat satu kepercayaan dari lembaga keuangan untuk memfinance kita. Nah, ini kita mulai mungkin nanti 2019 kita cari siapa yang mau finance kita. Ya, katakanlah dia beli grosir, kita nanti dia ecerkan, silakan, tapi penting buat kita program itu jalan. Iya, dan sebenarnya semakin banyak order, financingnya juga semakin gampang kan. Betul, ya. Tapi untuk breakthrough-nya itu yang susah, untuk yang pertama. Iya, tapi kita harapkan Pak Bud akan semakin bagus lagi, minimal sudah mulai profit, kedepannya mudah-mudahan profitnya juga semakin besar, dan kita juga bangga ya bahwa ya PT DI itu yang pernah mungkin dianggap sudah bangkrut, sudah mati suri dan lain sebagainya, ternyata masih bisa hidup dengan harapan baru. Ya, itu harapan kita semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Yuk kita mungkin bisa lihat-lihat lagi. Baik.